Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Gak ada peristiwa yang paling ramai pekan ini selain daripada kabar mendadak yang menggemparkan bagi banyak orang mundurnya Ketua Umum Partai Golkar pada hari Sabtu kemarin. Dan videonya baru beredar pada Minggu. Sebenarnya isu bahwa Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, akan dimunaslupkan itu sudah lama. Bahkan dari pertengahan tahun lalu, itu sudah gunjingan itu sudah terdengar. Tapi Airlangga tampaknya mencoba untuk tidak digusur di tengah jalan. Dan dia kepingin bertahan sampai akhir Desember nanti yang dijadwalkan memang akan ada munas biasa dari Golkar. Sehingga pada pertengahan tahun lalu itu beliau malah mengumpulkan DPD Golkar di Bali. Dan kemudian semua DPD masih mendukung dia untuk melanjutkan kepemimpinannya. Apalagi kemudian beliau itu berhasil memenangkan Partai Golkar sehingga menjadi partai nomor 2 terbesar sekarang di Indonesia. Sehingga beliau lebih pede lagi. Dan senior-senior yang ada pun mendukung. Pak Yusuf Kala misalnya. Terang-terangan mengatakan bahwa itu harusnya munas yang reguler. Dan kemudian juga yang terakhir Pak Luhut, salah satu senior juga, yang mengatakan bahwa supaya kader-kader Golkar itu tidak gampang diintervensi dari luar. Dan karena itu agar tetap solid, utuh untuk menjaga Airlangga tetap ketua umum sampai Desember. Tapi tiba-tiba kemarin isunya ramai lagi bahwa Munaslup tetap akan dilaksanakan. Dan yang menarik, beliau dapat panggilan rupanya pekan itu dari Kejaksaan Agung. Untuk hari Selasa kemarin harusnya beliau diperiksa lagi di Kejaksaan Agung atas perkara korupsi ekspor CPO ke luar negeri. Dan itu ternyata setelah beliau mundur, pemeriksaan itu sepertinya tidak berlanjut. Bahkan Airlangga Hartarto berangkat ke IKN dan rapat kabinet IKN pada hari Selasa itu. Dan karena itu kita akan membahasnya dengan judul apa sebenarnya penyebab dibalik mundurnya Airlangga. Dan dalam diskusi ini saya panggilkan Saudara Maman Abdurrahman, politisi Partai Golkar. Maman, ini apa sebenarnya penyebab dibalik mundurnya Airlangga? Apakah karena dipanggil kejaksaan pada hari Selasa kemarin dan ternyata setelah dia mundur itu hilang begitu aja. Dan tentu kalau tidak mundur dia akan diperiksa. Dan banyak yang menduga bahwa dia, bahkan ada informasi yang saya terima pada hari-hari itu bahwa dia udah jadi tersangka.
Karena itu dia mundur pada hari Sabtu itu. Dan sebetulnya apa yang penyebab dibalik mundurnya Airlangga? Itu yang ingin ditanyakan oleh publik dan kita ingin dapat klarifikasinya di sini. Ya. Makasih Pak Karni. Mohon maaf saya agak terlambat sedikit. Karena tadi saya sebelum ke sini menghadiri habis dari kantor Kemenko Pak Erlangga, ya sedikit merayakan pemberian gelar hormatan buat beliau. Jadi mohon maaf agak terlambat Pak Karni. Ya, pertama saya harus sampaikan ya tentunya kita segenap seluruh keluarga besar Partai Golkar, bahasanya itu mungkin ya kita harus segera berpikir terhadap sesuatu yang jauh lebih besar ke depan kepentingannya. Namun kalau tadi pertanyaannya ada apa yang menyebabkan, ya saya kebetulan pada saat hari Sabtu itu saya ada bersama dengan beliau. Ya beliau menyampaikan kepada kami ya bahwa dalam waktu 2 bulan ini ada banyak agenda-agenda ekonomi yang harus dituntaskan dan membutuhkan konsentrasi dan fokus yang cukup tinggi dari beliau. Maka dari itu beliau meminta pengertian kepada kami untuk bisa concern dan fokus terhadap agenda-agenda perekonomian. Artinya ya kami sebagai kader partai, ya suka ataupun tidak suka, senang ataupun tidak senang, ya harus menghormati keputusan yang memang sudah diambil oleh beliau. Memang ini tentunya cukup mengagetkan, karena kenapa di tengah kondisi realitas politik Partai Golkar di era beliau cukup luar biasa prestasi yang ditorehkan oleh beliau. Artinya kebetulan saya juga sebagai ketua Bapilu ya ikut banyak menggodok beberapa keputusan-keputusan ataupun langkah-langkah strategis terkait pileg maupun pilpres dan sekarang menuju pilkada. Ya alhamdulillah di era beliau kita yang dari awalnya tadi 85 kursi menjadi 102 kursi. Kita yang belum pernah sepanjang sejarah kemenangan pilkada lebih dari 60%. Selama era beliau kita bisa di 62% di pilkada terakhir. Lalu terkait soliditas dukungan capres, dari dulu Golkar itu Pak Karni nggak pernah mendukung capres di basis suara Partai Golkar itu lebih dari 55%. Tapi di era Pak Erlangga ini dukungan kita ke Pak Prabowo itu basis suara Partai Golkar itu ada di 77%. Artinya seluruh basis suara Partai Golkar itu ikut memberikan kontribusi kemenangan kepada Pak Prabowo itu kurang lebih sekitar 77%. Ini pertama kali sepanjang sejarah. Nah, keputusan yang diambil oleh beliau itu tentunya pertimbangan yang paling mendalam, paling utama ya pasti yang tahu adalah Pak Erlangga. Namun kami sebagai kader yang kita ini doktrinnya di Partai Golkar itu karya kekaryaan, yaitu apapun judulnya, suka ataupun tidak suka orang di luar, yaitu kita adalah partai yang memang dilatih untuk bisa di dalam pemerintahan. Artinya kalau istilah sederhana saya, ya realitas perkembangan politik kenegaraan pasti tentunya akan memiliki impact terhadap Partai Golkar. Begitu juga sebaliknya, realitas politik dinamika di Partai Golkar tentunya akan memiliki impact terhadap stabilitas politik nasional. Nah, yang dipesankan oleh beliau itu ada 3 hal. Yang pertama adalah kita harus sadar sekali bahwa pada saat Partai Golkar ini berdinamika di dalamnya tentunya akan memiliki efek instabilitas politik nasional. Maka dari itu beliau menekankan kepada kita pada saat hari Sabtu itu segera lakukan proses transisi kepemimpinan secepat-cepatnya agar tidak ada lagi dinamika atau pro dan kontra politik, karena ini yang perlu dijaga adalah stabilitas politik nasional dan transisi pemerintahan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Lalu yang kedua, Pak Karni, harus dipahami bahwa sebentar lagi tanggal 27 kita mau pendaftaran pilkada. Jadi yang harus segera dipikirkan adalah bagaimana proses secara administratif ini semua bisa berjalan. Nah, dan yang terakhir, yang ketiga adalah
bagaimana dengan mundurnya beliau jangan sampai menimbulkan kegaduhan dan menjaga soliditas dan kebersamaan di internal Partai Golkar. Alhamdulillah Pak Karni, pesan-pesan beliau tersebut kita tuangkan tadi malam di rapat pleno Partai Golkar jam 7 malam, di mana di situ terbangun sebuah suasana yang ya itu muncul semua suasana yang sangat ya kalau istilah saya dramatis karena apresiasi yang setinggi-tingginya dari seluruh pengurus pleno terhadap beliau. Namun di sisi lain kita juga harus memikirkan sesuatu yang ke depan dan tidak ada gejolak apapun karena memang itu betul-betul ditekankan oleh beliau, diperintahkan betul-betul oleh beliau, dan transisi penyerahan kepada Pak Agus Gumiwang sebagai Ketua PLT yang dimana beliau tugasnya hanya satu, yaitu menyelenggarakan Munaslup secepat-cepatnya dan sudah diputuskan tanggal 20. Jadi tanggal 20 paginya kita Rapimnas, tanggal 20 malamnya kita Munaslup. Jadi insya Allah ya kita lihat dinamika 7 hari ke depan menuju tanggal 20. Mungkin itu Pak Karni. Ya, tapi dari publik sulit diterima ya. Orang yang lagi menang suara sampai 102 tadi, kemudian dia juga solid DPD mendukung dia. Rasanya hampir gak masuk akal orang kayak seperti itu mundur sendiri. Kalau tidak ada tekanan atau kejadian di luar partai itu sendiri. Yang kedua, yang menarik lagi semalam rapat ada semalam itu sebelumnya sehari sebelumnya saya udah terima hasil keputusan rapat semalam. Jadi dalam hati saya ngapain lagi Golkar pakai rapat pimpinan, orang putusannya udah lengkap sampai bahwa nanti yang akan jadi ketua umum Bahlil juga udah dicantumkan. Yang belum dicantumkan satu aja, ketua Dewan Pembina yang belum saya lihat. Dan kabarnya Gibran atau Pak Jokowi sendiri nanti yang akan di situ. Mungkin bisa Anda jelasin. Ya, saya mungkin menjawabnya dari saya mundur ke belakang tuh Pak Karni. Ini yang coba saya pelajari, yang coba kita ambil pelajaran dan hikmah ya. Memang ada satu pakem tuh Pak Karni di Partai Golkar yang hitohnya itu memang partai pemerintah. Orang mau ngomong apapun, mungkin si A, si B, si C, mau pro dan kontra apapun, tapi ada satu yang memang sulit sekali untuk keluar dari situ, yaitu Golkar adalah partai pemerintah. Saya ingat muncul dulu Pak Abu Rizal Bakri gitu ya, dengan segala dinamikanya. Lalu setelah itu Pak Setia Novanto gitu dengan segala dinamikanya. Lalu ke Pak Idrus Marham dan ke Pak Erlangga Hartarto dan sampai sekarang. Artinya selalu dinamika Partai Golkar itu berbanding lurus dan juga artinya linier dengan dinamika di pemerintahan ataupun situasi politik negara. Nah, pada situasi hari ini memang mau tidak mau memang realitas itu juga terbangun, realitas situasi politik itu. Nah kalau tadi ditanya nggak masuk akal ataupun apa, ya memang di politik di Indonesia ini kita sulit. 1+1 itu bukan 2, 1+1 sama dengan 11. Itu kalau kita lihat pada politik praktis di Indonesia. Namun yang bisa saya sampaikan terlepas dari itu hak publik ya. Saya mau sampaikan itu hak publik untuk pro maupun kontra, untuk membedah, untuk membahas, untuk mendiskusikan situasi ini. Tetapi realitas politik yang ada hari ini, kami, kader-kader Partai Golkar dituntut untuk bisa bersikap, dituntut untuk bisa mengambil langkah politik yang jauh lebih mementingkan kepentingan yang lebih besar. Dan saya sebagai salah satu kader muda, saya harus bilang begini, dulu mungkin Abu Rizal Bakri boleh hilang Pak Karni di Partai Golkar. Tapi alhamdulillah tumbuh Abu Rizal Bakri lagi di Partai Golkar. Dulu mungkin Setia Novanto bisa hilang, tapi tumbuh Setia Novanto muda di Partai Golkar. Idrus Marham juga begitu, boleh Idrus Marham hilang, tapi insya Allah tumbuh Idrus Marham
baru di Partai Golkar. Dan hari ini ada Erlangga Hartarto. Erlangga Hartarto mungkin boleh hilang gitu ya, tetapi insya Allah akan tumbuh Erlangga Hartarto baru di Partai Golkar. Nah, terminologi ini ataupun adagium ini yang selalu kita jadikan sebagai penyemangat motivasi kita dalam melihat realitas politik ini. Karena mau tidak mau, ya inilah hitohnya kita di Partai Golkar. Nah, maka dari itu kami tadi malam sudah mengambil satu step langkah organisasi dengan segala permasalahan dan macam-macam pro dan kontranya, keluar keputusan Pak Agus Gumiwang yang juga sampai hari ini kita juga nggak tahu apakah dalam 6 hari atau 7 hari ke depan ada dinamika apa. Namun yang terpenting bagi kita adalah proses di ADART secara organisatoris harus segera kita ambil. Dan kalau di aturan kita itu, kita hanya mengenal 2 munaslup atau munas. Artinya tidak ada itu munas dipercepat, jadi yang ada itu adalah munaslup. Nah, syarat munaslup itu ada 3 item, 3 poin. Yang pertama adalah ketua umum mengundurkan diri. Nah, dikarenakan ketua umum mengundurkan diri, akhirnya mau tidak mau kita harus munaslup. Dan itu kita selenggarakan di tanggal 20. Jadi ya dengan amat sangat berat hati ya saya harus sampaikan saya mengerti, saya menghormati dinamika pandangan publik. Namun kembali lagi ya sejatinya kita mau tidak mau kita nggak mau lagi memperdebatkan pro dan kontra terhadap turun atau tidak turunnya Pak Erlangga. Namun kita sudah mulai harus bicara langkah ke depan yang harus mulai kita persiapkan dan kita pikirkan. Saya pikir itu. Baik, makasih penjelasannya sebagai kader Golkar. Saya kepingin dengar sekarang dari Henry Satrio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bang Karni, kacamata barunya. Luar biasa, terlihat lebih bijaksana nih hari ini dengan kacamata baru. Selamat juga Bang Rocky, emasnya. Selamat Bang Dedi tadi sudah mengumumkan calon-calon kepala daerah di 300-an untuk didukung PDI Perjuangan. Ada 2 selamat lagi tuh. Apa lagi tuh? Tadi Bang Rocky dapat emas sudah? Sudah? Udah. Terus Maman ketua baru udah? Oh belum. Oh belum. Itu baru mau akan kan? Baru mau akan. Bang Maman ini saya baru kali ini melihat bicara hati-hati sekali. Bahkan tadi saya sempat senyum-senyum dengan Bang Dedi tuh. Itu gimana maksudnya setnov baru, Idrus Marham baru disiapkan apa untuk masuk penjara juga atau gimana tuh? Dua-duanya kan masuk penjara. Ini gimana sih? Mungkin maksudnya ketua-ketua baru ya. Ada Ade Komarudin juga tadi lupa disebut. Nah ini menariknya Golkar. Golkar saya ingat di 2016, Rapimnas. Itu partai politik pertama, bahkan sebelum PDI Perjuangan, yang mendorong Pak Jokowi 2 periode. Saya dukung Pak Jokowi 2 periode. Padahal waktu itu Pak Jokowi datang bersama Ibu Mega tuh ke acara Golkar. PDI Perjuangan belum mikir sampai sana, Golkar sudah berpikir sampai sana. Setia Novanto waktu itu yang bicara. Kemudian kita sama-sama paham nasibnya Setia Novanto. Jadi kalau kemudian ada atraksi dari Golkar mendukung pemerintah secara terbuka, maka balasannya itu kehilangan kursi ketua umum. Ini nanti tolong diklarifikasi ya. Tapi berdasarkan sejarah kok begitu ya. Jadi pada saat Erlangga bicara mengundurkan diri itu membuat malam minggu politik di Indonesia itu menjadi ada gempanya. Saya pada saat menonton itu pertanyaan pertama saya, kenapa sih Erlangga nggak mau nunggu sampai hari Senin gitu kan? Kan pertanyaannya begitu tuh. Dia bicara di hari Minggu yang katanya sudah disiapkan di malam Minggu. Tapi pertanyaannya kenapa dia nggak mau nunggu sampai hari Senin? Harus hari Minggu itu juga dia mundur. Dan kemudian kita lihat kan tergopoh-gopoh Partai Golkar untuk membuat masing-masing statement lah. Waktu itu Bang Doli juga sempat statement. Tapi di antara semua kejadian itu yang menarik hati saya itu ada 2 sebetulnya. Ada 3. Beredar video para petinggi Golkar termasuk Pak Erlangga Bang Maman. Munas Desember 2024.
Munas Desember 2024. Itu seperti ada yang menginginkan segera dipercepat Munas. Maka petinggi-petinggi Golkar ngumpul tuh satu kursi itu Munas Desember 2024. Kekagetan saya kedua, Pak Luhut nyebar video untuk menyampaikan Partai Golkar harus solid. Padahal solid itu kan punyanya Mbak Puan PDI Perjuangan. Solid gitu kan. Tapi Pak Luhut Binsar Panjaitan meminjam itu. Ini ada apa sih kemudian? Pak Erlangga menutupnya dengan pengunduran diri. Yang menarik lagi Bang Karni, setelah itu ada aksi geret-geret kursinya Pak Bahlil itu di IKN yang kemudian Erlangga bilang kursi Kapolri aja diambil. Dan semua menteri ketawa. Seolah-olah mengerti itu semua. Bahwa ini kejadiannya memang sudah disiapkan. Ya kakak menteri. Rakyat pun ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Itulah. Tapi Bang Maman ini masih menahan-nahan juga. Bang Rocky sudah gelisah nih mau kapan saya dapat giliran ini. Saya sudah panjat-panjat kan kemarin itu. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah setelah Partai Golkar ini partai mana lagi? Kan rakyat kan berpikir begitu. Golkar ini besar sekali. Saya sempat kepikiran begini, kalau memang Partai Golkar akhirnya mempersiapkan atau mempersilahkan Pak Jokowi masuk ke Golkar. Artinya Golkar memang sudah bersiap diri menjadi dari partai yang dewasa modern menjadi partai keluarga kira-kira gitulah. Nah kalau memang sudah bersiap menerima Pak Jokowi yang katanya udah lama banget jadi kader Golkar itu, ya hari ini dibuatlah baliho-baliho selamat datang Pak Jokowi gitu kan. Jadi langsung to the point aja walaupun Pak Jokowi hari ini membantah itu. Standar lah komentarnya kan itu urusan partai lah gitu. Jadi kalau menurut saya memang ada keinginan lah untuk siapapun sutradara orang besar itu ya, nanti Bang Maman yang perjelas siapa orang besar itu, yang kemudian memang menginginkan ada keseimbangan di dirinya melalui Partai Golkar. Kan Pak Prabowo sudah punya Gerindra, kemudian Ibu Mega dengan PDI Perjuangan. Wah, saya belum nih, ini mungkin menurut si orang besar yang di belakang Erlangga ini. Saya mesti punya kendaraan itu. Maka dimainkanlah Partai Golkar. Enggak lama setelah Erlangga mengundurkan diri, ada satu desas-desus lagi yang keluar, reshuffle kabinet. Dari semua reshuffle itu saya terselah nama orang-orangnya itu, tapi ada Kemenkumham. Memang secara kasat mata, apakah ini kaitannya dengan syurnya Menkumham Yasona Lawli dalam mensahkan kepengurusan PDI Perjuangan yang baru. Atau memang sedang ada skenario lain. Seperti kita tahu kan cara pemerintah atau secara rezim mengontrol partai politik adalah melalui SK Menkumham. Jadi kalau Menkumhamnya kemudian diganti, ada rencana apa di diri rezim kepada partai-partai politik? Tiba-tiba ada yang mau muktamar di Bali, deg-degan. Muktamar PKB hanya satu. Wah itu berarti kan, rakyat langsung melihat, wah berarti sudah dipersiapkan ini ada muktamar-muktamar tandingan nih jangan-jangan. Tapi kalau kemudian Kumham akan di-reshuffle, wajar kalau kemudian kita mengingat cara-cara belah bambu yang diderita oleh Golkar dan P3. P3 tuh setelah dibelah bambu didiemin aja hilang sendiri ternyata gak masuk Senayan juga tuh akhirnya. Tapi Golkar kan masih bertahan gitu. Nah poin saya Bang Karni hari ini adalah, jadi saya yang pertama angkat jempol kepada Erlangga yang memang di beberapa pilkada dia berdiri sebagai ketua umum membela kadernya di Sumatera Utara. Harus musyawarah jeksa dong. Kader saya itu. Begitu ditegur balu. Saya dukung Bobi Nasution. Tapi minimal dia keluar tuh kader dulu. Gitu kan. Ya balik dari Korea cepat tuh kan. Tapi yang penting kader dulu. Kemudian Ridwan Kamil kan. Ridwan Kamil ini kasihan juga ya. Tinggi di Jawa Barat tapi diusir-usir. Kamu di Jakarta aja lah. Jakarta ya. Erlangga Hartarto lagi. Itu kader saya perlu dia di Jawa Barat. Jangan dong. Walaupun akhirnya sudah kita persilahkan dia ke Jakarta. Siapa lagi? Airin misalnya. Di endorse oleh Pak Jokowi di Banten. Erlangga lagi yang pasang badan.
Itu kader saya emang harus di Banten dong, jangan dimarahin. Tapi akhirnya goyah juga. Saya nggak akan mengangkat isu-isu yang saya nggak ngerti, yang lebih ngerti itu Bang Ferry tentang hukum-hukum itu, ya nanti dia akan bicara, itu kan itu haknya dia. Tapi yang ingin saya lihat adalah bahwa Erlangga Hartarto mungkin bikin kesel rezim karena dia terlalu membela partainya. Dia terlalu menjadi ketua umum. Mungkin rezim juga sempat kepikir ini orang jadi ketua umum juga gara-gara gue, belagu amat. Mungkin begitu ya. Sehingga langsung diperingatkan, dipanggil malam minggu jadi kelabu. Harus mengundurkan diri. Harusnya semua partai politik menjadi kompak. Bila tidak ingin bernasib seperti Golkar menurut saya. Ketum-ketumnya harus bisa sekuat Erlangga Hartarto. Kan seru juga kalau semua ketum tiba-tiba mengundurkan diri ya. Semua mengundurkan diri. Karena hanya satu ketum yang belum bisa ditundukkan. Ketumnya Bang Deddy, Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang lainnya sudah. Dan hanya satu partai. Hanya satu partai politik yang ditundukkan tapi happy dan bangga. PSI. Itu itu aneh itu, satu partai itu. Dia justru di take over tuh happy dia. Yang lain kan aduh kok gitu sih. Kok diintervensi. Nah mudah-mudahan pelajaran dari Golkar ini bisa menjadi pelajaran partai-partai politik lainnya. Sehingga pada saat di zaman Pak Prabowo nanti bisa lebih bijaksana dan lebih berani dalam mengedepankan kepentingan partai yang berbasisnya ideologi dan layanan kepada masyarakat. Kita punya cerita waktu Abu Rizal Bakri bagaimana ceritanya itu kan pasti masih ingat ya Bang Maman tuh betapa lurusnya Abu Rizal Bakri, kemudian muncul ada Agung Laksono, kemudian terjadilah peristiwa belah bambu itu walaupun akhirnya bersama-sama karena mungkin kebijaksanaannya Abu Rizal Bakri juga. Nah sekarang ini menurut saya tinggal nanti siapalah ketua umumnya. Kalau ketua umumnya seperti yang beredar yang seperti diterima oleh Bang Karni dan juga diterima oleh kita-kita di sini sebetulnya, itu emang sengaja di spill begitu ya Bang. Biar pada saat kepilih tuh kita nggak kaget gitu kan. Ya, sengaja nih di tes ombak juga, oh Bahlil ketum gitu kan. Oh Bahlil ketum gitu. Kali-kali aja, nah ini juga kasih tau Bahlil lah. Biasanya kalau sudah ketulis-tulis gitu, kalau di zaman Jokowi ini bisa nggak jadi. Gitu. Jangan-jangan di spill itu juga bahaya juga. Ya mudah-mudahan aja. Dan saya doakan juga Pak Erlangga bisa tetap menjadi Menko lah. Dengan tabiatnya yang menjaga partai politik, harusnya juga nanti ketum yang menggantikan Erlangga juga bisa seperti itu. Tapi sekali lagi Bang Maman, saya berdoa agar Golkar tetap menjadi partai modern yang dewasa, tidak berubah menjadi partai keluarga. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi beliau sendiri kayaknya udah ragu apa terus jadi Menko. Karena udah pindah rumah hari Minggu. Langsung keluar rumah dinas? Iya. Oh jangan-jangan diganti. Makanya Bang Maman hari ini batiknya bagus betul. Kader-kader muda. Jadi kelihatannya akan juga digeser Bang Karni. Tapi bajunya Maman nih agak mempertanyakan gue. Apa tuh? Ada warna merah-merahnya. Iya. Menyala bangku. Solid. Ya memang menjadi pertanyaan kalau memang berhasil itu Erlangga Hartarto memimpin Golkar. Apalagi yang mau dipersoalkan di Munas pun oleh para DPD-nya. Apa yang salah dari Erlangga? Apalagi belum Munas udah mundur. Padahal mundur itu menyebabkan Munaslup harus dilakukan kan. Tapi ya itulah yang terjadi. Saya ingin dengar sekarang dari Deddy Sitorus. Saya tadinya mau bersimpati sama Pak Erlangga dan Golkar. Tapi saya langsung sore dengan penjelasan Maman tadi.
betapa yang terjadi bukan hostile takeover, tapi smooth takeover, gitu ya. Dan dengan begitu cepat Golkar bisa mengkonsolidasikan diri sehingga kudeta merangkak dan tertunda itu akhirnya bisa diterima dengan baik dan kita pun tidak mempersoalkan lagi. Ini masalah bukan masalah Golkar, ini masalah bangsa ini. Ini bangsa sedang sakit. Kenapa sedang sakit? Karena pemimpinnya pada sakit kekuasaan. Sedang terjadi candu madat kekuasaan yang luar biasa besar. Hingga ingin melampaui 3 generasi nih barang ini. Luar biasa daya rusaknya. Jadi kalau kita baca di literatur, bangsa yang paling konyol itu adalah bangsa yang miskin dan bangsa yang tertindas yang gak bisa ditolong. Itu yang sudah berdamai dengan ketertindasan dan kemiskinannya. Itu gak tertolong lagi tuh bangsa itu. Ya, jadi kalau orang miskin sudah berdamai dengan kemiskinannya, orang tertindas sudah berdamai dengan ketertindasan, orang dizolimi sudah berdamai dengan kezoliman, maka tak ada harapan perubahan. Dan itu yang sedang terjadi pada Indonesia hari ini. Siapa yang mempersoalkan ibu-ibu yang berteriak di pasar dengan harga sembako sekarang yang gila-gilaan? Gak ada. Siapa yang teriak dengan BBM yang naik hari-hari ini? Gak ada. Siapa teriak apa? Gak ada, sunyi semua. Senyap bangsa ini. Hanya tinggal Ibu Mega yang terus berteriak dari panggung ke panggung untuk menyadarkan kita sedang betapa rusaknya ini bangsa. Rusak banget udah. Ya. Sekarang sedang terjadi repabrikasi kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita tinggalkan waktu reformasi. Dulu zaman Pak Harto ada yang namanya state corporatism. Manajemen korporasi negara. Dulu siapapun yang menjadi pejabat harus lolos litsus, Kesbangpol dan sebagainya. Sekarang harus lolos tuh dari Pak Lurah gitu loh. Lurah Konoha ya, bukan lurah mana-mana. Semua harus lolos itu. Kalau nggak lolos selesai. Dan kalau kita hidupkan kembali rekaman-rekaman singkat. Apa yang terjadi hari ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Pada waktu Pak Erlangga bersama Pak Zulkifli Hasan menyerahkan dukungan pada Prabowo. Ya, di Gedung Arsip ya kalau nggak salah pada waktu itu. Itu kan 3 hari sebelumnya Golkar sudah permisi untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo. Dan ketika kita tanya kenapa berubah? Jawabannya adalah hidup saya hitungannya hari, bukan lagi hari, jam. Oh, gitu ya, oke, nggak apa-apa. Demikian juga yang lain-lain. Dan itu direproduksi kembali sampai ke pilkada hari ini. Makanya gaduh urusan Banten. Sampai ada kabar yang namanya Airin mau dijadikan menteri pengganti peranan wanita. Nah, gitu kan. Gaduh pilkada DKI dan Jawa Barat. Urusannya nanti ganti Menkumham. Supaya ini partai-partai jangan nyalunin si A. Kan gitu nih urusan. Jadi semua kekacauan ini urusannya adalah dengan syahwat kekuasaan. Jadi kalau misalnya kemarin Pak Luhut Panjaitan bicara solid segala macam, kita sudah nangkap gejala-gejala itu akan terjadi sesuatu. Dulu Budi Ari temannya Silver ini pernah ngomong nanti habis pilkada, habis pilek, pilpres banyak yang masuk penjara ini barang. Terjadi. Iya kan? Kalau kalah, menang pun ternyata kena juga Pak. Kan gak ada jaminan, jadi tergantung. Dan kemarin saya melihat sekelebat satu gambar yang sangat membuat saya terkejut. Sampai saya terpelongo. Gambar apa itu? Gambar ketika Pak Prabowo ditanyain tentang keberlanjutan IKN. Saya melihat gestur Pak Jokowi itu, Presiden Republik Indonesia. Dengan tangan begini. Seperti Kaisar Ming nih. Ya. Begini Pak barang itu. Sementara Pak Prabowo yang presiden tangannya di bawah begini. Saya mikir, ini apa nggak kebalik nih posisi ya? Harusnya kan presiden yang sudah mau mengakhiri itu lemdak. Dialah yang tangannya di bawah. Sementara presiden yang terpilih itu gagah karena akan memerintah. Dunia ini udah kebalik-balik saya bilang. Udah nggak jelas di negara ini.
Kacau udah. Jadi Anda jangan membayangkan semua ini adalah sesuatu yang jenius. Ya, semua ini nanti reshuffle kayak pilkada kayak enggak. Ini modalnya kenekatan kok. Atraksi penegak hukum, atraksi PJ, segala macam nanti mau pilkada, otak-atik. Enggak, ini modalnya kenekatan. Demi apa? Syahwat kekuasaan. Tiada lain. Ini bangsa ini sedang terpuruk kalau menurut saya. Jadi ke depan ini udah selesai. Ini bukan pertarungan PDI Perjuangan dengan pemerintah. Ini pertarungan masa depan nih. Yang terjadi sampai 20 Oktober nanti ini pertarungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. This is the real matter sebenarnya. Enggak ada urusan. Ini adalah urusannya bagaimana setelah 20 Oktober Pak Jokowi tetap menjadi kingmaker dan Prabowo tetap bisa dikendalikan. Which is itulah yang dibicarakan publik hari-hari ini. Makanya seorang Kodari berani bilang pohon besar kalah sama tukang kayu. Kodari lo ngomong sambil ketawa-ketawa. Sebesar apapun pohon kalau ketemu sama pohon sama tukang kayu kalah tuh kayu. Mau kayu jati, kayu apa kata Kodari itu kan. Kita kan nangkap oh ini kan buzzernya sana nih. Oh, ini pesan nih buat kita gitu kan. Untung kita banteng bukan pohon Pak. Jadi nggak laku tukang kayu sama kita. Seruduk Pak barang itu. Iya kan. Jadi ini saya terus terang, saya ikut merasa bersalah. Kami turut merasa bersalah kepada bangsa ini karena menghadirkan situasi hari ini ada di dalamnya. Tapi apalah kami manusia biasa. Ya. Tidak ada yang bisa menduga. Kita sedang mengulang-ulang ini kalau back to square one. Nah, gitu. Kita mau mulai lagi dari awal nih, kilometer 0 kayak masukin bensin di SPBU. Dan kita harus bersabar ikhlas sampai 20 Oktober bagi yang sabar. Karena negara ini kan sekarang memang banyak banget pecandu kekuasaan ini. Kaum oportunis, ya para pemabuk kekuasaan gitu-gitu ya. Yang juga menikmati situasi ini. Dan cilakalah kita sebagai bangsa kalau ini kita biarkan terus. Kaum-kaum terdidik kayak Bang Ferry ini ya udahlah. Kita takut juga gak jadi apa-apa kok. Sekalian aja deh dilawan gitu loh. Jangan nanggung-nanggung. Ya kalau Bang Maman sudah menyerah ya gak apa-apa lah dia udah berkeringat capek. Masa disuruh lagi tempur kan. Udah jadi DPR, syukur-syukur jadi menteri kan nambah kan. Ini that's the real problem in this country right now gitu loh kalau menurut saya. Ini masalah kekuasaan. Dan rusak kita. Ya. Tapi kan kita politisi ngeluh. Selama ini kemana aja baru sadar. Aduh. Kita bilang ya sudahlah kami ikut bersalah. Ya salah kami. Tapi kan malaikat aja bisa ditipu sama dia kok apalagi kita gitu loh. Iya kan? Saya harus ulang-ulang bilang ini karena apa? Menyedihkan sebetulnya. Sangat menyedihkan. Tadi kita di awal bilang. Disampaikan juga oleh Bang Maman tuh. Pak Erlangga ini sangat berprestasi. Dalam pilkada, dalam rekrutmen, dalam membela kader, dalam menaikkan kursi. Ya ada apa ya kok tiba-tiba mundur atau dimundurkan? Kalau itu kasus hukum yang dari kita dengar sudah hampir 1,5 tahun lalu, kok baru sekarang dieksekusi? What's happened? Apakah selama ini dipertukarkan trade off? Hanya buying time? Kan ini problem buat kita. Kalau lembaga-lembaga penegak hukum bisa trade off dengan pemegang kekuasaan, lalu siapa yang ngawasin penguasa? Kan bingung kita. Ya. Kadang-kadang saya ditanya orang, kamu nekat banget sih ngomong kayak begitu. Saya bilang, kalau bukan kita yang ngomong ini siapa lagi sih? Masa kita ikutan gila? Masa kita ikutan bisu? Nggak tahu saya mau bilang apa lagi. Buat apa dulu kita berdarah-darah lawan Soeharto, lawan Orde Baru? Ya, setiap kita ngumpul begini udah pestol. Atas nama undang-undang pertemuan ini kami bubarkan. Bolak-balik kita keluar kantor Koramil, kantor Kodim. Terus kita ngadapin begini lagi. Gila apa kita ini? Entah kita yang gila, entah siapa itu yang gila, nggak tahu saya. Mungkin kita udah gila bareng nih. Jadi udah nggak jelas lagi kegilaan itu. Karena udah bareng-bareng kita gila ini. Nggak jelas lagi mana yang benar,
Nggak jelas lagi mana yang batil, nggak jelas lagi mana yang etis, udah nggak ada. Tinggallah Bung Rocky yang terus menerus teriak katanya, no Rocky no party. Sementara yang di sana party-partian. Ya, party-partinya nggak karu-karuan. Saya capek mau ngomong sebenarnya, tapi kalau nggak ngomong nanti anak cucu saya yang capek. Biarlah kita capek sekarang ya, Bang Ferry ya. Makasih Bang Karni. Pemirsa, manusia yang lemah tidak bisa memegang kekuasaan. Entah dia bisa dihancurkan oleh kekuasaan itu, atau dia menggunakan kekuasaan untuk menghancurkan orang lain. Yoselin Murai, penulis Selandia Baru. Kita rehat sejenak. Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Dalam Pilpres yang lalu, kita berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Selanjutnya, untuk mempercepat lagi langkah kita ke depan dalam memajukan seluruh bangsa Indonesia. Apakah mundurnya Pak Erlangga ini sudah mungkin dibicarakan dengan Bapak gitu Pak? Urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Erlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Tito, tanyakan. Jangan kasih, Pak. Saya mencampuri internal partai. Artinya penilaian orang ketika mengaitkan Bapak misalnya mendesak Pak Erlangga untuk keluar, ada cawe-cawe itu Golkar, Bapak bantah ya Pak ya? Bapak seperti apa? Tidak ada. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang giliran Sylvester Watutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. Selamat malam Bang Karni dan semua saudaraku yang ada di sini. Yang pertama tentunya kita harus mengapresiasi ya, Partai Golkar ini partai yang besar dan juga banyak pengalaman, dan kita lihat mereka dalam waktu berapa hari aja bisa mengkonsolidasikan hingga bisa semuanya menjadi smooth. Mengenai tuduhan kepada Presiden Jokowi tentunya, kita melihat kembali lagi Presiden Jokowi pernah juga dituduh membegal Partai Demokrat. Ini kalau kita lihat tarik ke belakang. Yang mana waktu itu disangkakan bahwa Pak Muldoko mengambil alih Partai Demokrat dari tangan Pak SBY dan Pak AHY atas restu dan petunjuk dari Presiden Jokowi. Dan akhirnya kita lihat bahwa semua itu tidak terbukti. Begitupun saat ini dengan Partai Golkar. Kalau kita lihat kembali dari pidato
sambutan dari Pak Erlangga bahwa beliau mundur karena memang untuk menjaga agar Partai Golkar ini tetap solid. Dan kita lihat kalau memang Pak Erlangga ini diintervensi, kita lihat bahwa hari Sabtu itu beliau masih sebelum pengunduran diri kalau nggak salah, Jumat masih ketemu Presiden. Setelah itu hari Sabtu pengumuman pengunduran dirinya, hari Minggu beliau makan bersama Presiden di IKN, bahkan duduk di samping Presiden Jokowi. Dan yang kita juga harus ingat, kalau memang ada intervensi dari Pak Jokowi, tentunya Pak Erlangga pasti akan dihabisin. Dalam hal ini Menko Ekonomi pasti, karena itu memang haknya Presiden Jokowi. Kalau mengenai pengunduran diri Pak Erlangga sendiri, itu adalah Pak Jokowi sendiri bilang bahwa itu adalah urusan internal Partai Golkar. Dan kita lihat tidak ada kata-kata dari Pak Erlangga bahwa ada suatu kekuatan besar sehingga beliau mundur. Termasuk dari kita lihat pernyataan dari Matthew Hafidz, Aceh Sajali, terus sama beberapa teman di Golkar ya. Jadi kalau kita tarik garisnya, ya kan memang Golkar ini dalam hal regenerasi kepemimpinan dari dulu, kita lihat dinamika yang ada ini sebenarnya normal-normal saja kalau untuk Partai Golkar ya. Jadi saya sendiri pun tidak heran bahwa saya juga nggak kaget karena memang itulah Partai Golkar. Dan kita yakin bahwa tentunya orang-orang Golkar sendiri dengan pengalaman, dengan segala macam track recordnya, mereka pasti akan sanggup menyelesaikan ini. Jadi kembali lagi, kalau ada hubungan dengan Pak Jokowi tentunya Pak Erlangga sendiri diundang makan malam di IKN, dia pasti mutung. Nggak mungkin lah orang yang menghajar dia terus dia ikut makan malam dengan yang menghajar dia. Ya. Dan kita kalau tarik lagi ke belakang memang mengenai isu Munaslup itu kan sudah lama ya, hampir berapa bulan ini memang sudah ada dan kita yakin bahwa sebenarnya persoalan Partai Golkar adalah persoalan pribadi dari Pak Erlangga dan juga persoalan dari teman-teman Golkar sendiri. Tarot pun ada yang di luar itu, ya ini mungkin, ya kan? Mungkin ada sesuatu, mungkin kasus-kasus apa, ya kan? Kasus hukum yang seperti tadi Bang Karni bilang, bisa jadi apakah ini rumor ataupun faktanya kita lihat berapa hari ke depan, gitu. Jadi kembali lagi kalau kita melihat, saya yakin ya, kalau Pak Jokowi membegal partai itu belum pernah ada dalam sejarah. Kalau Pak Jokowi mau, saya teman-teman Gerindra itu pernah bicara, Bang, kalau Pak Jokowi mau ya, termasuk pimpinan ya, kita siapkan karpet merah kok di Gerindra. Jadi saya pikir kita ini sudah terlalu jauh memberikan apa ya, saya bilang pandangan ya, lebih halus atau cocokologi. Tadi saudara saya Bro Dedi bilang bahwa ada yang ketua partai hitungan nyawanya dihitung jam. Kembali lagi kita lihat, ya kalau itu memang benar, tapi kalau saya melihat hasil, di Pilpres kemarin kita lihat Pak Surya Paloh dan Pak Muhaimin dengan gampangnya tidak nurut sama Pak Jokowi kok. Mereka bisa mendukung Pak Muhaimin dan Pak Anies Baswedan. Ya kan, termasuk juga
PDIP, nggak pernah Presiden Jokowi cawe-cawe di PDIP. Jadi memang benar kalau kita lihat situasi regeneralisasi kepemimpinan, ya yang kalau kita mau ngomong dari semua partai hampir sama, kecuali PDIP, ketua umumnya seumur hidup. Dan nggak pernah ada bukti, nggak ada pernah fakta-fakta menjurus Pak Jokowi mengambil atau mengintervensi partai manapun. Hanya memang kembali lagi kadang-kadang kita ini bicara lebih Golkar dari orang Golkar, lebih Jokowi daripada Jokowi, ya. Dan banyak hal cocokologi yang menurut kami, menurut hemat kami tidak ada dasar dan bukti yang kuat. Ya intinya itu, Bang Karni. Baik. Sekarang saya ingin Sebentar saya tanggapan. mau ini sedikit Bang Karni. Soal ketua seumur hidup, saya kira kalau Anda paham organisasi, kalimat itu nggak keluar. Tapi karena Anda biasa di gerombolan ya kata-kata itu keluar. Ya, nggak terbiasa membangun organisasi gitu loh. Jadi petugas sebentar dong, partai tadi harus Anda udah ngomong ngomong. begini. Tadi Ya. Anda udah ngomong kan, gantian lah. Kau karena terlalu lama sama Jokowi jadi gitu. Untung gua udah kabur gitu loh. Jadi enggak, kan ada mekanisme demokratis dalam memilih. Dan tidak ada dibatasi karena stigma ketua seumur hidup itu kan seolah-olah tidak ada demokrasi. Ya itu bisa dilihat dengan baik dalam aturan organisasi. Jadi harusnya kan Sylvester nggak usah keluar kayak begitu. Karena partai ini saya kira dibanding partai lain ya kita cukup demokratis. Kapan-kapan Anda boleh main ke PDI Perjuangan, lihat sertifikat ISO untuk manajemen mutu di partai yang cuma kita salah satu-satunya di Asia. Ya. Jadi tolonglah jangan menyesatkan pemilih pendengar. Soal campur tangan Pak Jokowi rakyat tahu, udah deh capek. Tidak semua yang kita tahu harus diomongin di sini, ntar malu kita semua. Ya tapi kalau nggak ada di hati kita sedikit pun untuk mengakui kita ini nggak di jalan yang benar, I don't know what to say gitu aja. Bro, campur tangan Pak Jokowi silakan diomongin aja bro. Nggak ada masalah, supaya rakyat tahu, supaya kita semua paham. Saya dari tadi nggak ada nyebutkan campur tangan Pak Jokowi loh, Anda yang mengulang-ulang. Ada nggak saya tadi nyebut campur tangan Pak Jokowi? Nggak ada, dia ini merasa bersalah bahwa nggak ada Pak Jokowi campur tangan. Apapun yang Anda bilang pasti kebalikan itu udah rumus di rakyat hari ini. Ya, kalau Pak Jokowi bilang tidak ada campur tangan ya artinya campur tangan itu bahasa media sosial loh. Silakan dicek gampang, saya tinggal screenshot banyak banget tuh. Ya, jadi ginilah. Kita sudah tahu dulu ketua-ketua partai ini sebelum pemilu itu sudah pernah dipanggil, sudah pernah dibicarakan di publik segala macam. Tapi kan kita nggak mungkin bicarakan semua yang behind the door, all this dirty politics di tempat-tempat seperti ini. Tapi jangan dipancing-pancing juga kita gitu loh. Karena ada saatnya juga kita meledak gitu. Iya kan, situ punya, kita juga punya gitu. Menyala jadi, bosku, silakan. Iya. Memang waktunya menyala, kalau nggak menyala gosong kita ini. Ngeri Pak, tiap hari di depan rumahmu bisa itu datang polisi atau KPK atau apalah, jaksa gitu loh. Sekarang aja masih senang bos, ganti nanti pemimpin belum tentu kayak gitu. Jadi hati-hatilah. Ya dengan peradaban kayak gini nih bahaya Pak Sylvester. Ya mungkin karena kita masih, saya kalau nggak dilindungi hak kekebalan imunitas DPR juga saya nggak berani bicara, ngumpet aja di rumah nih. Ya. Tapi kekuasaan ada batasnya. Kekuasaan ada ujungnya. Di atas langit masih ada langit. Dan kekuasaan tanpa moral dan etika nunggu waktunya datang karma gitu aja. Baik, sekarang tanggapan dari pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Terima kasih Pak Datu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memulai diskusi ini dengan memberikan judul. Sekali-sekali kasih judul, kayak khotbah Jumat gitu ya. Dengan judul Politik Bumi Hangus ala Presiden Joko Widodo. Saya sebut Presiden Joko Widodo Bang Deddy. Seharusnya sebagai partai pemenang sebut dong. Saya ingin mulai itu dari, judul itu dari pidato Pak Erlangga Hartarto.
ada banyak misteri di pidato itu. Bahkan mungkin akan menjadi keajaiban dunia yang ke-8. Saking misterinya. Misteri pertama, apa maksud beliau dengan kata demi menjaga keutuhan partai politik? Sedang apa yang terjadi dengan Golkar? Keguncangan apa yang terjadi? Sehingga keutuhan itu perlu dijaga. Apakah Pak Erlangga gagal di pemilu kemarin? Faktanya tidak. 102 kursi, ribuan kursi parlemen, provinsi, kabupaten, kota sebagai bukti keberhasilan partai 2 terbesar. Guncang apa? Malah gara-gara beliau mengundurkan diri, mestinya partai Golkar guncang. Kenapa? November besok pilkada. Ada 545 pilkada seluruh Indonesia. Kalau beliau mundur, beliau harusnya ditunjuk hidungnya sebagai ketua umum yang tak bertanggung jawab. Ini perang mau datang Panglima pulang. Jadi saya tidak yakin tidak ada hint yang sedang disampaikan oleh Pak Erlangga Hartarto. Kalau dia tidak mundur, guncang nih partai. Dan sampai hari ini misteri itu tidak berani disampaikan oleh partai yang dalam sejarah kita adalah partai besar. Politisinya politisi-politisi handal. Tapi seolah-olah tidak berkutik. Bagi saya pertanyaannya bahkan banyak begitu ya. Kalau lebih cermat diamati Bang Deddy, nanti tolong videonya pulang sampai selesai. Karena ada misteri berkaitan itu Bang Maman. Karena beliau kasih hint yang menurut saya adalah dengan mengutip himne Partai Golkar. Bahwa jayalah Partai Golkar, semoga Tuhan yang Maha Kuasa melindunginya. Kenapa ini dikutip? Bagian ini saja. Dari siapa Golkar butuh perlindungan sehingga bawa-bawa nama Tuhan? Harusnya kan istighfar itu. Mohon perlindungan dari setan laknatullah alaih. Jadi bagi saya ada hint-hint yang belum terjawab. Yang mesti tokoh-tokoh muda, politisi handal seperti Bang Maman tidak sekedar menambah misteri-misteri baru. Bahwa demi menghadapi ekonomi yang sedang bermasalah, oleh karena itu beliau akan memilih Pak Erlangga Hartarto dalam ketatanegaraan kita adalah menteri koordinator, tidak mengurus urusan teknis ekonomi. Jadi konsentrasi beliau cukup akan maksimal dengan tetap mengurus partai politik. Mundurnya di tahun penting lagi. Kan Partai Golkar itu sudah memberikan pertimbangan ya, bahwa Munas Desember, karena itu selesaikan dulu pilkada November. Logikanya sederhana. Tapi tiba-tiba menjelang pilkada malah mundur. Sehingga membuka ruang terjadinya munaslup. Bagi saya ini harus betul-betul dijawab. Jangan-jangan memang ada kekuatan yang lebih besar dari Partai Golkar yang memerintahkan untuk mundur. Sudah pasti kekuatan itu bukan partai nomor 1 di parlemen. PDIP. Karena jangan-jangan kekuatan besar itu gagal merebut alih partai paling besar. Bukan berarti partai PDIP tidak punya kekurangan ya, sebagaimana partai lain. Udah dicoba. Sudah dicoba ya. Siapa yang coba Bang? Jadi jangan-jangan itu tidak berhasil, lalu pindah ke perahu paling penting, yaitu perahu Partai Golkar.
bagi saya sebenarnya dengan tabiat Pak Jokowi yang berulang-ulang, saya bisa jawab tuh Bang Silvester, omongan apa saja yang tidak benar. Satu, katanya anak saya tidak akan ikut politik, faktanya ikut, tidak satu, tapi 3. Saya akan memperkuat KPK, faktanya jangankan ditambah anggarannya, ditambah anggotanya, malah dikurangi anggotanya, anggarannya begitu-begitu saja. Ketiga, menambah pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja, sekarang sedang banyak-banyaknya pengangguran. Keempat, IKN tidak pernah disampaikan dalam kampanye dan tidak ada di program tapi muncul. Jadi kebohongan apa lagi yang kau dustakan? Faktanya ada presiden di sana. Jadi bagi saya bukan tidak mungkin kita ini sedang dipaksa untuk menerima keadaan ini. Tapi sekali lagi Bang Dedi, kalau Pak Jokowi itu kembali ke Partai Golkar menurut orang Golkar sebagai kader Golkar di tahun 90-an. Karena beliau dianggap kader sebagai Nah anggota. itu saya pernah debat sama Ridwan, siapa namanya? Ridwan Hasim. Ridwan Hasim. Dia bilang kan Pak Jokowi itu udah anggota Bisa. Golkar tahun 70-an. Karena masuk Kadin. Salah dia. Dari Pak bayi, Jokowi ya. sudah Golkar begitu lahir. Karena kadesnya Golkar gitu loh. Salah itu. Tapi pun Pak Jokowi itu pulang ke Partai Golkar sudah cocok sebenarnya. Karena Golkar dikenal sebagai partai Orde Baru, model dan style Pak Jokowi memimpin persis gaya kepemimpinan Orde Baru. Cocoklah pulang, seperti baju pas pulang ke badan. Padahal kita harus sadar tugas kita itu memastikan partai itu betul-betul demokratis. Konstitusional kita itu unik. Di dalam konstitusi kita disebutkan partai politik itu 6 kali. Di Amerika nggak ada itu disebut partai. Saking khususnya soal partai politik. Jadi kalau kita tidak menjaga partai, sama saja kita tidak menjaga proses konstitusionalnya. Dulu orang menyebut partai itu bukan partai sejarahnya, disebut sebagai kultus, sekte. Karena punya ideologi cara berpikir yang harus dipertahankan. Kalau kemudian partai suka berpindah-pindah ganti orang tanpa ada proses, partai tidak lagi menjadi partai. Jadi partai harus tetap menjadi partai seutuhnya, bahkan harus lebih baik. Dan apa yang dilakukan pemerintahan ini akan semakin terbukti kalau reshuffle besok ternyata mengganti Menkumham yang nanti menterinya ditugaskan mengganti ADART dan SK. Jadi paripurna itu barang, politik bumi hangusnya. Belum lagi kita disambut dengan putusan petun kan. Lengkap mengembalikan seluruh tampuk kekuasaan keluarga di posisi yang seharusnya. Ingat Bang, kalau paman balik lagi, abang akan berhadapan dengan paman dalam sengketa pilkada. Belum tentu juga akan dibela Golkar. Kalau kemudian keberhasilan Pak Erlangga malah mungkin akan menjadi kekalahan Golkar di pilkada besok. Karena seluruh kader Golkar yang potensial yang disampaikan oleh Hensat ternyata sudah disingkirkan. Ini penting juga bagi Golkar untuk memperjuangkan dirinya. Saya bisa maklum peralihan anggota-anggota partai dari PDIP ke Golkar memang banyak catatan sejarah. Party switching itu terjadi. Di Brazil terjadi, di India terjadi, Filipina terjadi, ya, Indonesia juga terjadi, gitu ya. Bahkan di India tahun 85 tiap hari orang pindah-pindah partai.
Tapi yang terjadi orang pindah partai dan duduk di tampuk kekuasaan partai mungkin hanya besok. Jadi perlu juga dipertimbangkan oleh teman-teman partai ke depan, harus dipikirkan ada undang-undang anti pembelotan di partai politik. India buat itu. Ada undang-undang anti pembelotan di partai politik. Jadi kalau kemudian ini tidak dilakukan, ini tidak akan terjadi sekali, ini akan terjadi berulang. Dan yang rusak juga partai-partai politik. Tadi Bang Syafruddin mengatakan partai PDIP, kemungkinan ketuanya seumur hidup. Ketua partai yang potensial jabatan panjang, tidak hanya PDIP. Gerindra juga, Nasdem juga. Jadi ini problematika partai yang harus kita benahi. Bukan tidak mungkin Bu Mega ingin bertahan karena ancaman terhadap partai politik. Karena tidak stabilnya partai politik kita. Jadi bayangkan kita semua dalam alam demokrasi bergantung kepada partai politik. Isi parlemen, teman-teman partai politik. Memilih hakim, teman-teman partai politik. Penyelenggara negara, teman-teman partai politik. Kalau partai politiknya dipermainkan dan kotor, saya yakin semua hal akan jadi kotor. Jadi kita tidak akan pernah bisa menerima partai sebesar Golkar, meskipun saya bukan kader Golkar, dipermainkan seperti ini, karena ini juga mempermainkan demokrasi kita. Bagaimana kalau ternyata betul Pak Jokowi akan masuk ke tubuh Golkar? Karena ada pernyataan teman-teman partai Golkar. Tidak ada salahnya Pak Jokowi kembali ke partai Golkar. Bagaimana dengan ADART yang harus 5 tahun? Jawaban teman-teman partai Golkar sederhana. Ubah ADART-nya. Sehina itukah partai Golkar sekarang? Jadi bagi saya pengerusakan ini akan berimbas. Mohon ini cuma 2 bulan lagi pergantian kekuasaan. Kenapa teman-teman partai politik tidak menunjukkan pertahanan dan ketahanannya terhadap demokrasi? Apakah terlalu banyak rahasia yang dipegang? Karena ada pernyataan presiden, dapur partai politik saya sudah ketahui. Dan rahasia-rahasia dapur itu sekarang sedang dipertontonkan dan kita sama-sama disuruh pura-pura tidak tahu, dan ini adalah upaya presiden untuk tidak terlibat dalam kebohongan ini. Sekian, terima kasih. Pemirsa, saya selalu mengatakan teman-temanmu tidak akan menyakitimu. Musuh-musuhmu tidak akan menyakitimu. Tapi teman-temanmu lah yang akan membunuhmu. Ann Richard, mantan gubernur Texas. Kita lihat sejenak. Pemirsa, kita sampai ke segmen terakhir. Sekarang giliran budayawan Muhammad Tobarik. Yang udah lama nggak muncul. Silakan tanggapannya terhadap yang dibicarakan ini. Terima kasih, Bung Karni. Saya tidak heran kepada Golkar yang begini. Ini kita mesti ingat ini dari awal-awal mula. Golkar itu tidak pernah menjadi mesin. Dia hanya onderdil.
gede, orang bilang gede gitu ya, tapi ya onderdil. Di zaman Orde Baru dia onderdilnya Soeharto. Alat. Itu alat, betul alat. Reformasi terjadi. Golkar tidak mengubah dirinya sama sekali. Kecuali mengubah nama menjadi partai. Partai Golkar. Tapi karakter para tokoh-tokohnya itu Golkar angkatan itu, biarpun ada yang muda-muda, itu angkatan pertama, yaitu angkatan bapak-bapak. Lah, Bang Erlangga ini generasi kedua, itu meneruskan tingkah laku orang tua mereka masing-masing dulu. Ya orang tuanya seperti itu, anak-anaknya ya seperti sekarang yang ada ini. Tidak ada suatu niat untuk mengoreksi diri. Misalnya bertekad, berhubung kita ini berada dalam kekuasaan, maka kita akan tunjukkan pada seluruh rakyat Indonesia, kita berkuasa tapi tidak korup. Itu tuh enggak ada. Enggak ada. Kan kita berurutan, lihat ada Bang siapa Idrus tempo hari. Itu terkena kasus. Ya semua diem aja. Setia Novanto, spektakuler. Ya diem aja. Nah sekarang ini apa benar ini ada urusan dengan kasus. Dan ini didiamkan. Ini tidak menunjukkan sesuatu karakter apapun. Besarnya di mana? Golkar besar itu besar apanya? Kalau jumlahnya besar, bisa memenangkan pertarungan ini dan itu belum sebuah kebesaran. Kebesaran itu kalau ukurannya termasuk itu ada keberanian. Ya keberanian dipanggil otoritas hukum, ya dilayani. Namanya partai juga dia dilayani. Terus kalau ada sesuatu yang namanya ancaman dari luar, ya kompaklah. Apa yang dimaksud demi kekompakan, demi soliditas Golkar supaya tidak goyang. Itu soliditas terhadap apa dan ancaman yang datang dari mana. Pak Jokowi kan belak-belakan situ, saya jangan ditanya-tanya. Di sini ada Golkar. Saya ini tahu Golkar itu punya tradisi. Itu mengatakan apa, Bung? Kalau Jokowi mengatakan dia tahu bahwa Golkar itu punya tradisi, itu maksudnya mengatakan apa? Jangan ditanya saya. Di sini ada Golkar, lah ini ada Golkar. Itu terus maksudnya dia mengatakan apa itu, semuanya itu. Orang Jawa tahu, tapi orang yang bukan Jawa mungkin sukar memahami omongan-omongan macam gitu. Aku ki wong resik, suci, tidak tersentuh najis, tidak perlu minta perlindungan supaya dijauhkan dari dosa-dosa seperti jauhnya timur dari barat. Tidak perlu ada kayak gitu, tapi Erlangga perlu. Wah Tuhan yang maha besar memberi petunjuk. Ya Tuhan itu banyak loh kerjaannya, Bung.
Banyak sekali urusan Tuhan itu. Jangan dikira Tuhan kekurangan pekerjaan terus ngurusi Erlangga gitu. Ya kayak gitu, ya itulah, ya janganlah terlalu mengklaim Tuhan berserta kita segala rupa itu klaim-klaimannya anak-anak muda itu. Kalau kita sudah agak tua ya enggak usah main kayak gitu-gitu. Jadi Erlangga itu juga hanya penerus dari tradisi Golkar. Tradisinya itu berkuasa. Tadi sudah dijelaskan itu, kami itu memang berkuasa. Memang kau berkuasa. Kalau kau tidak punya kekuasaan. Berkuasa itu hanya karena ikut partai yang menang. Itu apa itu artinya berkuasa? Belum tentu berkuasa loh itu. Ikut pemenang itu belum tentu bagian dari orang yang berkuasa. Ikut pemenang itu ya hanya nebeng. Nebeng, numpang urip. Numpang makan, numpang minum, numpang kaya raya. Tapi itu tidak berkuasa. Berkuasa atas dirinya itu tidak memungkinkan adanya orang lain. Siapapun dia, sehalus setan apapun, tidak akan ada orang campur tangan secara internal. Ini orang ini semuanya, kompak sekali. Kita menjaga soliditas. Kita memikirkan kekompakan Golkar, kita memikirkan ini stabilitas, ini kabinet yang akan datang. Apa urusannya? Apa urusannya? Lah itu Prabowo aja enggak mikir, Hartarto mikir gitu. Dari sudut mana dipikirkannya? Lalu yaitu tadi, tidak ada campur tangan itu. Tidak ada, buktinya makan bareng, apa bareng. Ya kita sudah hafal kelakuan orang politik itu kelihatannya baik-baik saja. Kelihatannya tidak ada permusuhan, tapi kalau enggak bermusuhan betul emang kenapa? Kalau taat kan enggak bermusuhan. Golkar kan itu kan terlatih menjadi orang taat itu. Dari dahulu, zaman Soeharto itu hanyalah kekuatan yang taat. Dan itu bukan kekuatan. Kalau kekuatan yang taat itu ya instrumen, onderdil itu tadi itu. Tidak pernah menjadi karakter, tidak pernah menjadi suatu pribadi. Misalnya orang-orang di partai-partai lain itu pada ada sekolahannya, pada membuat memperkukuh karakter orang-orangnya. Golkar itu tentrem pokoknya melu berkuasa. Ikut berkuasa sekali lagi bukan karena tanda kekuasaan. Dia tidak berkuasa atas dirinya. Apa Erlangga ini gambaran dari orang yang punya kekuasaan atas dirinya. Apa Golkar itu pernah dilatih untuk memiliki kemandirian cara berpikir? Enggak. Ya saya memakai kata onderdil itu untuk tidak memakai kata onderbu. Dan Golkar itu kan banyak itu onderbu itu kan anak-anaknya jenderal-jenderal itu. Generasi kedua tuh anak jenderal ini, pejabat ini, pejabat ini. KNPI, terus apa lagi itu, onderbunya tempo hari itu. Ya bermusuhan di sana, bermunculan di sana, dan di sana itu sama-sama mengukuhkan suatu sikap taat. Sekarang taatnya kepada Presiden Jokowi itu luar biasa. Prabowo aja taatnya kayak begitu. Apalagi Golkar. Ya Golkar yang begitu taat itu, maka ya begitu muncul, perbarui, percepat, itu Munaslup. Kalau orang berkuasa, itu tradisi itu ya memang kita tahu tradisi tidak suci. Tidak selalu suci, tradisi tidak selalu mulia. Tapi yang namanya tradisi itu barang yang kita jaga.
Karena kalau kita tidak memiliki tradisi, lalu partai itu akan hidup di atas landasan apa? Kita akan mesti punya sesuatu yang kita jaga baik-baik. Belajar merawat tradisi. Tentu akan ada momentum kita belajar merusak-rusak tradisi yang sudah enggak ada gunanya dirusak, tapi kita ciptakan tradisi baru. Karena tradisi itu bisa dicipta. Kalau orang enggak loyal pada tradisinya sendiri, lah terus mau loyal kepada apa? Katanya itu munaslup itu nanti masih lama. Tapi bagaimana ada sesuatu guncangan, ya ombak kecil-kecilan, ombak itu datang tidak terutama karena kepentingan intern, tidak karena guncangan intern. Guncangan internal tidak ada, karena kan sudah dikatakan tadi, kita sudah sukses. Kalau itu tidak ada, mengapa? Lalu tiba-tiba semua, Bahlil, waduh itu kalau udah mengenal Bahlil itu kayaknya wala mengerikan sekali. Bahlil. Kayak gitu loh Bung. Jadi orang melupakan tradisi Golkar itu. Tradisi Golkar itu hanya perintahannya Harto dulu, itu instrumen. Itu bukan mesin gede, itu onderdil. Sampai sekarang sebenarnya semua sibuk menjaga diri sebagai onderdil itu. Sibuk betul. Tidak ada kekuatan kaum muda dari Golkar itu yang memiliki, enggak, kita mesti membangun satu karakter politik. Golkar hanya berubah dari Golkar menjadi Partai Golkar. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih. Lalu kalau tidak lebih dari itu, sebenarnya apa yang dikatakan besar dan berpengaruh ke sana kemari, besar pengaruhnya itu, ya patut menjadi pertanyaan lah. Apakah itu pertanyaan dalam munaslup atau pertanyaan dalam rapat-rapat mingguan, benarkah kita ini besar? Kalau besar, kebesaran kita itu telah memberi pengaruh kepada apa? Telah menciptakan sesuatu tradisi agung. Umpamanya kalau ada kata tradisi agung, maka pertanyaannya tradisi agung apa yang telah kita ciptakan sebagai kekuatan partai politik. Mengapa kita masih bisa disaingi oleh partai politik yang lainnya? Ya mestinya adalah itu kerisauan macam itu. Tapi saya kira Golkar tidak memiliki tradisi untuk bersikap kritis secara internal, secara kritis orang per orang, tokoh per tokoh. Yang ada ialah sambungan. Kita hanyalah onderdil yang mengganti onderdil tua. Dan sekarang kita onderdil muda. Sebagai onderdil, ketika ada kekuatan yang mendekati mirip-mirip sama Soeharto, taatnya bukan main Golkar. Taat. Agak beda lah sama partai lain. Yang lahirnya di kawah. Sandra di muka, di bawah injak-injakan sepatu, dihancur-hancurin, tapi biarpun tertatih-tatih, melawan. Ini enggak ada Golkar ini ngelawan apa. Si Bahlil itu sudah siap, pokoknya dia paling cocok. Idrus Marham pidato seperti Ustadz, yang paling cocok itu Bahlil. Memiliki prasyarat ini. Gue ngomong apa? Ngomong apa lu? Maksudnya nyekoi masyarakat Indonesia. Supaya kalau Bahlil itu diangkat, lalu semua orang itu lalu sami'na wa ta'na, Bahlil. Supaya begitu, ya enggak usah lah. Kita ini orang udah warga dewasa dan kalau kalian itu menjadi orang partai, ya orang partai itu tidak hanya sekedar membangun akomodasi. Partai itu konflik. Kalau partai enggak konflik, ya jangan bilang partai lah.
Masa partiku akomodasi, toat. Disuruh ke sono toat, disuruh ke sini toat. Tidak ada konflik, tanpa konflik bukan partai. Jangan pernah menganggap diri partai kalau tidak pernah mengalami konflik internal, serius, dan mendalam. Jangan pernah. Yang kedua, jangan pernah mengaku diri partai kalau tidak pernah menghadapi kekuatan luar dengan dada tengadah. Dipanggil kejaksaannya, didatangilah. Kok ini tiba-tiba mau ada gejala panggil lagi, ya datang lagi. Dan dicari sumbernya, siapa sumber yang bisa menggerakkan kejaksaan ini. Ya mestinya ya adalah kayak gitu-gitu. Tapi bukan Pak Jokowi. Saya ini tahu tradisi. Wah itu sucinya bukan main, Bung. Suci mulia, suci agung. Itu ya siapa? Saya ini tidak ingin anak-anak saya jadi pejabat, nanti itu ternyata beberapa hari kemudian ya kayak gitu Bung. Jadi aku ini orang Jawa, aku ini tahu dan aku lebih tua dari Jokowi, aku lebih bijaksana dalam menghadapi hidup ini. Jokowi masih perlu membuat tipuan-tipuan hal-hal kayak gini, masih diperlukan. Bagi orang yang udah agak lebih tambah tua sedikit, itu tidak perlu melakukan itu. Tidak perlu kau ngomong, gimana? Oh ya enggak tahu saya, enggak tahu ya enggak tahu. Saya enggak campur tangan, ya enggak campur tangan. Dan memang tidak campur tangan kalau pemimpin beneran. Kalau ngomong tidak itu ya tidak beneran, ya janganlah. Banyak itu namanya apa? Kembang lambe, lamis. Kalau pemimpin sudah pandai berlamis-lamis, tidak ngerti hal-hal yang namanya simbol, tidak ngerti hal-hal yang namanya pasemon, tidak mengerti apa yang namanya sindiran, tidak perlu mengerti apa yang namanya bedanya. Langgam bahasanya bupati dan bahasanya bujang itu beda. Bujang itu didupak, kalau bupati senyum. Senyum itu bupati udah tahu, sekedar senyum. Tapi lebih dari itu, kekayaan bahasa itu lebih. Jokowi tahunya cuma satu, saya tidak tahu, jangan tanya saya. Ada harga naik ya tanya sama Menteri Perdagangan, lah kok tanya saya. Kaisang gimana? Kaisang ojo ditanya saya, tanya ibunya. Kan kayak gitu itu. Masya Allah, Bung, kita terlalu berdrama-drama. Tapi saya orang Jawa, jadi kalau ada orang edan-edanan drama, saya juga bisa melayani dengan edan-edanan yang lain. Tapi yang saya katakan bukan arti sebenarnya dari yang saya katakan. Makna yang saya sampaikan ya saya ikut Jokowi lah. Ini Bang, begitu aja. Cukup. Terima kasih. Yang terakhir, Profesor Rocky Gerung akan memberikan kuliah terakhir filsafat. Selamat pertama kali Panjat Tebing mendapatkan emas di Olimpiade. Ya, terima kasih Bang Karni atas nama atlet, para pelatih. Saya terima ucapan selamat itu. Tetapi sebaiknya diucapkan nanti pada saat 17 Agustus. Kira-kira begitu langgamnya. Tapi saya juga dikritik karena saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Presiden Jokowi. Dari Paris saya ucapkan terima kasih itu. Lalu saya dikritik. Gitu. Dikritik justru oleh mereka yang akhirnya berpaling dari Jokowi itu. Kenapa kritik? Pokoknya kalian dulu yang puji-puji saya bilang. Saya memuji Jokowi dari luar negeri hanya untuk mengingatkan bahwa Indonesia masih ada presiden. Bukan raja. Saya balik tadi Pak.
Kang Sobari pakai metafor yang bagus tuh. Golkar itu cuman onderdil gitu. Lalu dia sebut lagi kata onder yang lain, onderbouw. Untung dia nggak sebut kata lain dalam bahasa Belanda, onderbroek. Yang artinya celana dalam. Tapi faktanya udah terjadi. Yang lebih penting adalah bertanya kenapa barang yang onderdil bekas masih juga dicuri oleh montirnya. Kan itu soalnya tuh. Jokowi tahu dari awal ini onderdil doang. Ngapain dia curi? Kenapa dia nggak beli mesin baru itu kan? Karena dia nggak mampu membeli mesin baru. Beberapa mesin dia mau colong nggak bisa tuh. Demokrat sebagai mesin baru dia mau colong nggak bisa. PDIP apalagi mesin lama tapi kuat itu. Diesel lagi tuh. Gak mampu. Maka dia colong bagian onderdilnya doang di Golkar. Besok pasti PKB dicolong tuh onderdilnya tuh. Sekarang lagi ribut di Tebu Ireng tuh. Jadi kita lihat nih mental pencuri sebetulnya. Nyolong barang, bahkan barang bekas dicuri tuh. Nah kita bayangkan misalnya. Terus si pencuri itu mau ngapain tuh? Apa yang dia takutkan dengan mesin itu? Bukan mesin itu pendukung dia. Jadi dia takut sendiri pada onderdil dia sendiri itu. PDIP tadinya onderdil dia takut. Karena itu dia mau curi itu, dia mau rampas itu. Golkar onderdil dia mau batalkan. Satu-satunya keterangan adalah ada permainan di belakang layar tuh. Golkar memperlihatkan layar depan itu. Tampilan depan ya kami baik segala macam udah diterangkan di situ. Tapi di belakang layar itu saya bisa bayangkan Erlangga keluarga malam-malam itu paling tangis-tangisan di situ. Semua senyum yang ada di situ seperti dipalsukan di depan layar. Di dalam tradisi Yunani, belakang layar itu disebut opsin. Di belakang sin layar, opsin. Dari kata opsin itu datang kata obscenity. Artinya kemaksiatan, keburukan, kebangsatan, perselingkuhan. Di belakang layar semua itu. Gak bisa dilihat memang di dalam ucapan, tapi kita bisa duga dengan kuat bahwa dari awal Jokowi bersembunyi obscene. He's producing obscenity itu. Dasarnya itu. Jadi satu waktu Gibran datang ke rumah saya. Berapa tahun lalu. Saya tanya pada dia, kenapa ke sini? Saya mau belajar dengan Om Rocky, ini bisa panggil Om itu. Kenapa mau belajar di sini? Sekarang saya buka cerita itu. Saya sebetulnya ada di PDIP hari ini, kata Gibran. Tapi saya malas dengan kuliah-kuliah di PDIP itu. Coba bayangin. Cerita, saya buka cerita. Saya bilang, kamu mau jadi politisi itu? Enggak, saya mau jadi anak muda ada. Kalau you mau jadi dari awal itu, kelihatannya kamu mau jadi berminat jadi gubernur DKI. Panggil wartawan, saya bela kamu di sini. Tapi ucapkan, oh enggak Om, saya mau jadi anak muda biasa aja tuh, mau berbisnis tuh. Kasih kritik saya kasih kritik pada dia. Jadi kecenderungan itu saya baca dari awal tuh bahwa oke, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saya dapat kesimpulan itu. Jadi dari awal saya udah nggak percaya sebetulnya langkah-langkah Jokowi itu, dan itu artinya di kita bukan sekedar Golkarnya yang jadi soal, tapi sistem politik kita secara keseluruhan. Tugas Presiden Jokowi adalah melakukan pendidikan politik pada bangsa ini. Merusak PDIP, apa itu pendidikan politik? Mengacak-acak Golkar dari obscenity itu dari belakang layar, apa itu pendidikan politik? Itu soalnya. Bukan saya mau bela Golkar, nggak ada urusan saya dengan Golkar. Bahkan satu waktu di forum Golkar saya bilang, Pak Erlangga di depan saya bilang, Pak Erlangga Anda akan diamputasi oleh Pak Jokowi itu. 3-4 bulan lalu itu ada viral di situ. Erlangga keluar. Ya kenapa Anda keluar? Ya saya minta izin keluar. Ya mungkin dia nggak mendengar itu. Tapi kemudian terjadi sekarang benar-benar diamputasi itu. Onderdil yang paling primer di dalam mesin Golkar itu diamputasi. Karena kita mau coba duga. Setelah itu mau diapain tuh partai itu? Apakah cuma demi itu? Pasti tidak. Karena algoritma kekuasaan Jokowi ada sampai 2029, sampai 2000 segala macam itu. Bahkan mungkin sampai 2045. Dia harus pastikan bahwa istana IKN itu akan jadi kemewahan dia. Kalau bukan dia Gibran, kalau bukan dia Kaisang, kalau bukan dia Etes, kalau bukan harus.
Sempurna kita baca dalil itu pada cara berpikir Pak Jokowi. Nggak ada cara lain untuk nerangin itu. Kenapa Golkar? Ya Golkar partai kuat. Golkar bisa bersekutu dengan PDIP untuk memulai upaya pemaksulan bisa di DPR. Segala macam hak interpelasi segala macam bisa dipakai di situ kan. Jadi Jokowi mengerti bahwa dia tidak aman dengan onderdil dan mesin-mesin. Maka onderdilnya dia preteli kan. Jadi sebetulnya ada kecemburuan pada Pak Jokowi itu. Dia lihat mantan presiden punya partai semua tuh. SBY punya partai, maka masih mampu untuk mengendalikan putih. Ibu Mega punya partai, dia nggak punya partai. Jadi semacam rasa rendah diri yang kemudian berubah menjadi keangkuhan. Dalam psikologi kita sebut reverse psychology, begitu yang terjadi. Setiap orang yang berupaya untuk menghasilkan kembali demokrasi harusnya mempersoalkan perilaku politik Jokowi. Golkar segala macam partai-partai itu, oh ya oke lah. Tapi kata Samuel Huntington, kita punya lembaga-lembaga politik, tapi tidak ada di dalamnya pelembagaan politik. Ada political institution, tapi tidak ada institusionalisasi di dalam partai itu. Nah, tugas Jokowi adalah menjalankan perintah konstitusi, cerdaskan kehidupan bangsa, termasuk cerdaskan kehidupan politik. Sekarang dia rusak sendiri, instalasi demokrasi dia rusak. Kan dia merusak Golkar itu bukan, yang dia rusak bukan Golkar, yang dia rusak adalah demokrasi kita itu. Bahwa Golkar memang benar, Kang Sobari iya dia cuma peran, iya tapi dia sudah hidup di situ terengah-engah tuh, terseok-seok. Harusnya Jokowi katakan perkuat Golkar, bukan rusak. Itu pelajaran di kita. Jadi kita mau ucapkan ini sebagai kritik mendasar. Bahwa Jokowi sedang merusak demokrasi, itu poinnya tuh. Partai-partai punya persoalan dengan pidana atau video-video tertentu yang akan dipakai buat nomor. Ya itu soal pribadi mereka tuh. Melanggar hukum pidana, iya. Tapi Jokowi melanggar etika politik. Melanggar konstitusi. Kan ini the maxim of all crime. Itu melanggar konstitusi. Jadi kita mesti fokus kembali pada Jokowi sedang merusak demokrasi. Itu dasarnya tuh. Ini depan saya ada karpet nih. Semua orang menganggap kalau dia berdiri di atas karpet itu artinya dia berdiri di surga. Karena karpet itu semacam metafisik, metafor dari surga yang lembut injak-injaknya. Tapi kenapa mesti didekorasi? Ya supaya terlihat betul-betul indah. Tapi ada slang di orang Amerika bilang, called on the carpet. Diminta datang ke karpet artinya akan dihukum itu. Metafor begitu. Erlangga diminta ke istana berdiri di atas karpet artinya akan dihukum. Caimin akan diminta datang ke istana di atas karpet artinya akan dihukum. Jadi sebetulnya kalau kita mau lihat secara sublim aja itu betul. Metafisika Jawanya itu muncul. Yaitu kebengisan itu. Yang disembunyikan. Bahkan dia sebutin bahwa setiap kali saya ada di Istana Negara saya mencium bau kolonial. Di Bogor segala macam. Bukan dia mencium. Dia menghirup itu dan dia praktekkan. Kolonialisme itu. Dia merekolonialisasi bangsanya sendiri kan. Kan diam-diam Jokowi menganggap bahwa menjadi kolonial itu yang memungkinkan dia bertahan, yaitu divide et impera. Yang dilakukan Jokowi persis politik kolonial. Memecah belah PDIP, memecah belah Demokrat, memecah belah PKB, memecah belah apa partai yang gak dipecah belah oleh Jokowi coba. Jadi sempurna Jokowi hidup di gedung-gedung kolonial dan sempurna dia praktekkan politik kolonial. Divide et impera. Terima kasih. Pendek ya. Ya, saya menanggapi Bang Rocky ya. Pernyataan tadi Bang Rocky bahwa Pak Jokowi iri dengan mantan-mantan presiden yang punya partai. Terus yang kedua, Pak Jokowi akan menguasai IKN, termasuk Gibran dan cucunya Yan Etes. Abang ini peramal atau Tuhan ya? Sampai bisa meramalkan
kondisi yang jauh sampai belum tentu abang juga nanti hidup gitu bisa melihat kenyataan itu. Jadi tolong kalau bicara kita ya sesuailah dengan fakta yang ada. Atau kalau mau bikin asumsi, harus ada dasar-dasar yang kuat untuk mendukung asumsi abang. Karena ini kita rakyat dibodohin dengan cara-cara abang kayak begini. Ya itu aja, terima kasih. Oke, silakan survei. Apa saya membodohi, apa mencerdaskan? Terima kasih. Jadi gini Bang Rocky, kalau umpama survei ya otomatis kami ini pemenang. Jadi yang Bang Rocky ini nggak laku dijual sebenarnya. Karena bukan pemenang Bang Rocky. Kami ini tim pemenang. Saya wakil ketua TKN gitu loh. Ya. Jadi kita nggak usah bicara, kita lihat hasil aja. Ya udah, bikin aja survei besok pagi. Kan gampang. Kalau saya sih gini, terakhir ya Bang Karni. Mengapa kita harus heran dengan penggantian atau mundurnya Pak Erlangga? Apalagi yang belum kita ganti? Aturan apa lagi yang belum kita bengkokin? Institusi mana lagi yang belum kita pelintir? Etika mana lagi yang belum kita lucutin? Mengapa kita masih bertanya? Gitu ya. Kenapa Pak Erlangga mundur? Gitu. Enggak mengherankan. Putusan juga bisa diganti. Apapun bisa dalam waktu yang dikit ini. Tapi saya berharap sih derita rakyat ini enggak lama lagi lah. Sangat berharap saya jangan lama-lama lagi. Enggak ada urusannya sama kau sih, kau pun iya. Ya kan dia bilang saya tidak laku dijual. Enggak laku dijual itu karena kamu enggak sanggup beli itu soalnya. Bukan, harganya. Saya malas beli karena abang itu murah sekali. Dan lagi gini lah, nggak ada yang menang dalam pilpres kemarin. Yang menang itu kejahatan. Kalau saya ya, kenapa saya bilang yang menang kejahatan? Karena sejak awal semua kejahatan tuh terang dan vulgar kok. Jangan ada yang membusungkan dada sebagai pemenang. Bukan calon yang menang kemarin. Yang menang kemarin Dajjal kalau menurut saya. Ya bukan pemenang pemilu loh, nggak ada urusan sama pemilu nih. Tapi sebuah periode yang kita hadapi kemarin. Bukan pemilu. Ya. Nggak usah kita bahas siapa yang menang pemilu. Tapi yang menang dalam satu proses peradaban bangsa kita kemarin siapa? Siapa yang menang? Apakah PJ yang dimobilisasi itu? Apakah aparat kepolisian yang memanggil-manggil kepala desa itu? Apakah jaksa-jaksa yang turun ke kantor-kantor para pejabat negara, pejabat publik di daerah-daerah? Apakah yang menang yang gelontorin bansos nggak karu-karuan itu? Apakah 3 dissenting opinion di MK itu yang menang? Pemenang pemilu mah sudah selesai begitu, ya bulan November. Nah, kalau kita buka lagi, tapi saya nggak mau bicara pemilu. Kemarin bukan pemilu. Kemarin itu kepiluan sebenarnya gitu loh. Jadi selesailah pemilu, karena kemarin bukan pemilu kalau menurut saya gitu. Jadi gini, Bang Deddy ini memang kalau bahasa orang kalah ya begini, ya kan. Yang menang kita itu, menang Pak secara moral. Enggak, jangan tuduh dulu. saya kalah. Saya nggak bilang, saya nggak menantang Anda menang. Enggak, aku mau Tapi cerita. jangan bilang orang kalah. Yang menang soal itu, pilpres sudah selesai bos. Ini saudara jangan saya. bawa ke pilpres. Ini ketua Enggak. Bapilu. Dan dia kerja keras untuk pemenangan Prabowo Gibran. Kalau Anda mau Kita bicara sama-sama, siapa bro, menang, ya. siapa kalah. Kita ini sudah menghadapi kemarin tuh negara dan Makanya kekuasaan. ini dan ada- kita masih menang. Ada hubungannya Jadi dengan Partai terminologi Golkar. menang Kalau menurut itu, saya, jangan soal siapa yang kemudian diputus MK. Bullshit. Omong kosong. kalau nih bro, menurut saya yang pantas jadi ketua umum Golkar, beliau ini. Dibanding Bahlil mah kecil dibanding beliau. Iya. Saya tahu Enggak, track recordnya. ini yang persoalan pernyataan tadi saya, ya. kan, Anda kan bicara menang kalah. Yang tanding kemarin bukan lu bos, lu nothing dalam proses kemarin. Oh nggak bisa. Nothing Weh, lu. saya Enggak, bos. bagian tim Aduh. strategis bro. Kau Bos. jangan ngomong, kalau kamu kalah.
Bos, Gak usah ngomong banyak. emang lu sumber, aku Gak tahu. bisa. Gua I kerja know. keras. Orang-orang gua kerja keras. Lu gimana sih? Aduh, Oke. udahlah Gak bisa bos. kok ngomong. Cukup, Anda cukup. bilang Anda pemenang, Anda penting dalam proses kemarin. You are nothing. Nothing. Ini pemenangnya nih. Jangan beri kepala. Ini yang gitu kerja loh. keras nih saudara gua Hanya nih. karena Anda berada dalam kelompok orang. Emangnya di tim pemenangan kemarin yang bicara pemenangan? Kagak. Yang bicara itu dekat Blok M sana. Biar kita semua terbuka gitu loh. Yang bicara itu di mana? Di Kemendagri. Mau di mana lagi? Dusta mana lagi yang mau kau buat rakyat, bos? Oke. Ah, Ini Saya kan mau pulang nih. tuduhan-tuduhan Gini. yang tak berdasar. Karena kalah dia pasti ngomongnya begini. Apalagi petugas partai. Kita ini menang, Pak. Karena kita punya moralitas. Pak Karni, saya Itulah pulang kemenangan duluan ya. kita. Ya, Saya pulang duluan karena saya nggak mau dengar onderdil. Dia nggak laku. Dia pulang, dia takut itu. Ya kan? pemirsa, Yang itu adalah orang yang takut dan orang kalah. cukup. Kalau mau tetap di gelanggang. Dia udah keluar kok. Pemirsa, keadilan tanpa kekuatan itu lemah. Tapi kekuatan tanpa keadilan itu tirani. Blaise Pascal, filosof Prancis. Kita ketemu LC akan datang.